Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali untuk belajar. Kali ini kita akan belajar tentang membandingkan pecahan. Ada 3 cara dalam membandingkan pecahan. Yang pertama, membandingkan pecahan menggunakan gambar. Yang kedua, membandingkan pecahan menggunakan garis bilangan. Yang ketiga, membandingkan pecahan secara langsung. Ibu ingatkan, untuk membandingkan kita akan menggunakan tanda lebih kecil, lebih besar, dan tanda sama dengan. Kalian masih ingat kan tanda lebih kecil, lebih besar, dan sama dengan? Oke, kalau masih ingat, alhamdulillah. Kita lanjut membandingkan pecahan menggunakan gambar. Sebelumnya Ibu hapus dulu ya. Tapi tidak apa-apa, Ibu ingatkan kembali. Tanda lebih kecil, tanda lebih besar, tanda sama dengan. Jangan lupa ya, ini disebut lebih kecil. Mungkin ketika kalian kelas 1 diberitahu oleh guru kalian, diberi garis sebelah kiri, maka jadi huruf K. Ingat, ini lebih kecil. Diberi garis di sebelah kiri, maka jadi huruf B. Ini lebih besar. Itu sekedar untuk mengingat ya. Oke, kalau sudah tahu, sudah ingat, Ibu hapus. Sekarang kita coba membandingkan pecahan menggunakan gambar. Ibu mempunyai 2 persegi panjang. Kita anggap persegi panjang ini mempunyai besar yang sama. Persegi panjang yang sebelah kanan dan sebelah kiri dibagi 4. Sama-sama dibagi 4. Sebelah kiri Ibu arsir 2 bagian, sebelah kanan Ibu arsir 3 bagian. Gambar persegi panjang sebelah kiri jika dijadikan pecahan biasa, maka pembilangnya, lihat bagian yang diarsir, 1, 2. Berarti pembilangnya 2. Penyebutnya berapa? Penyebutnya seluruh bagian persegi panjang. 1, 2, 3, 4. Persegi panjang sebelah kanan yang diarsir ada berapa? 1, 2, 3. Berarti pembilangnya 3. Seluruh bagian persegi panjang ada 1, 2, 3, 4. Penyebutnya sama, pembilangnya berbeda. Jika penyebutnya sama, maka bisa langsung kita bandingkan. Dengan melihat gambar, kita sudah tahu bagian sebelah kiri 2 yang diarsir, sebelah kanan 3 yang diarsir. Berarti 2/4 lebih kecil daripada 3/4. Sampai di sini paham? Alhamdulillah. Oke, Ibu hapus kembali ya.
Ibu beri contoh yang kedua. Ibu berikan lingkaran. Ibu sudah punya 2 lingkaran. Oke, lingkaran pertama Ibu akan bagi 2. Lingkaran yang kedua Ibu akan bagi 3. Oke. Lingkaran yang sebelah kiri akan Ibu arsir 1 bagian. Yang sebelah kanan juga Ibu arsir 1 bagian. Pecahan untuk lingkaran sebelah kiri 1 bagian dari 2 bagian. 1/2. Lingkaran yang sebelah kanan 1 bagian dari 3 bagian. Perhatikan kalau tadi penyebutnya yang sama, sekarang pembilangnya yang sama. Penyebutnya berbeda, tapi pembilangnya sama. Karena menggunakan gambar, kita bandingkan saja gambarnya. Lihat, gambar yang sebelah kiri terlihat lebih besar dibanding gambar sebelah kanan. Berarti 1/2 lebih besar daripada 1/3. Meskipun angkanya terlihat lebih kecil di sini, tapi lihat gambarnya. Ini lebih besar dibanding yang ini. Bisa difahami ya? Oke. Itu untuk contoh membandingkan pecahan menggunakan gambar. Selanjutnya, Ibu akan coba berikan contoh membandingkan pecahan menggunakan garis bilangan. Yang ini Ibu hapus dulu nak ya. Oke. Membandingkan pecahan menggunakan garis bilangan pecahan, maka kita harus membuat garis bilangan pecahan terlebih dahulu. Sebelah kiri 0, sebelah kanan 1. Garis bilangan pecahan selalu seperti ini. Nah, kita akan bagi garis bilangan pecahan tergantung dari penyebut pecahan tersebut. Contoh 1/2. 1/2 jika dibuat ke dalam garis bilangan, maka garis bilangannya harus dibagi menjadi 2. Kita bagi menjadi 2 ya garisnya. Kita bagi jadi 2, diberi garis kecil. 1, 2. Di sini 1/2, di sini 2/2. Di sini ada angka 1. Oh, sorry, maaf. 2/2. Garis bilangannya sudah kita bagi 2 sesuai dengan penyebutnya. 1, 2. Dan ingat, bilangan bagi bilangan itu sendiri pasti hasilnya 1. Jadi di sini pasti bilangannya sama. Oke, itu jika bilangannya 1/2, maka garis bilangannya dibuat dibagi 2. Bagaimana jika bilangan pecahannya itu, Ibu kasih contoh lagi ya, 2/3. Membuat garis bilangan, lihat penyebutnya. Penyebutnya berapa? 3. Berarti garis bilangannya harus kita bagi 3. 1, 2, 3.
Di sini 1/3, di sini 2/3, di sini 3/3. Oke. Sudah dibuat garis bilangan pecahan sesuai dengan penyebutnya. Bagaimana jika pecahannya 3/4? Ibu hapus lagi ya. 3/4. Lihat penyebutnya ada 4. Berarti garis bilangannya harus kita bagi 4. Oke, Ibu hapus dulu. Kita bagi 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Di sini 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. Ini garis bilangan dari 3/4 ada di mana? Berarti 3/4 ada di sini. Ya. Sekarang kita coba masuk dengan contoh. Bandingkan pecahan, misalnya bandingkan pecahan 2/4 dengan 3/5. 2/4 lebih apa dibanding 3/5? Maka kita gunakan garis bilangan, 2 garis bilangan. Ini 0, ini 1. Ini 0, ini 1. 2/4 berarti garis bilangan ini harus dibagi 4. 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. Ini 3/5, berarti garis bilangannya harus dibagi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini 1/5, 2/5, 3/5, 4/5. Di sini 5/5. 1 itu sama dengan 5/5 itu sama dengan 1, ini juga sama, 4/4 itu sama dengan 1. Oke, kita bandingkan 2/4 dengan 3/5. Coba 2/4 adanya di sini. 3/5 adanya di sini. Ingat, semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Semakin ke kanan nilainya semakin besar. 2/4 adanya di sebelah kiri dari 3/5. Berarti 2/4 lebih kecil daripada 3/5. Bisa difahami cara membandingkan bilangan menggunakan garis bilangan pecahan? Oke. Ya, Ibu hapus kembali contohnya. Ibu hapus ya. Contoh kedua, membandingkan pecahan menggunakan garis bilangan. Ibu beri 2/3 dan 2/5. Bandingkan kedua pecahan tersebut menggunakan garis bilangan. Oke, maaf.
2/3 kita buat garis bilangannya. 2/5 kita buat garis bilangannya. Oke. Penyebutnya 3, berarti garis bilangan ini harus dibagi 3. 1, 2, 3. 1/3, 2/3, 3/3. Oke. Garis bilangan yang kedua, penyebutnya 5. Berarti garis bilangannya harus dibagi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5. Bandingkan 2/3 dan 2/5. 2/3 adanya di sini, di sebelah kanan. 2/5 adanya sebelah kiri. Berarti 2/3 lebih besar daripada 2/5. Tandanya seperti ini. Bilangan yang mendekati angka 1 itu lebih besar dibanding bilangan yang mendekati angka 0. Bisa difahami ya? Oke, Ibu hapus kembali. Kita lanjut dengan membandingkan pecahan secara langsung. Ibu hapus ya. Semoga kalian sudah paham. Untuk membandingkan pecahan secara langsung ada 2 cara. Cara yang pertama, jika penyebut kedua pecahan sama, maka langsung bandingkan nilai pembilangnya. Tetapi jika penyebut kedua pecahan berbeda, maka harus disamakan terlebih dahulu penyebut kedua pecahan itu. Contoh, Ibu akan berikan pecahan yang penyebutnya sama. 2/3 bandingkan dengan 4 Ibu ganti aja deh. 2/4 dengan 3/4. Penyebutnya sama. Jika penyebutnya sama, maka lihat angka pembilangnya. 2 bandingkan dengan 3. 2 lebih kecil daripada 3. Berarti 2/4 lebih kecil daripada 3/4. Ini jika penyebutnya sama. Contoh lain. 3/5 dengan 2/5. Penyebutnya sama 5. Pembilangnya di sini 3, di sini 2. 3 lebih besar daripada 2. Berarti 3/5 lebih besar daripada 2/5. Ini untuk penyebut yang sama. Mudah kan? Tinggal lihat angka pembilangnya saja. Bandingkan angka pembilangnya saja. Jika penyebutnya sama. Jika penyebutnya berbeda, kita harus samakan dulu penyebutnya. Bu hapus ya. Contoh, 3/4 bandingkan dengan 2/3. Penyebutnya berbeda.
Jika penyebutnya berbeda, harus disamakan dulu. Tidak boleh langsung dibandingkan. Cara menyamakan penyebut ada dua cara. Cara yang pertama dengan perkalian silang. Perkalian silang, pembilang dikali penyebut. 3 kali 3. 3 kali 3 sama dengan 9. 2 kali 4 sama dengan 8. Kita bandingkan. Yang sebelah kiri nilainya 9. Yang sebelah kanan nilainya 8. 9 dan 8. Bandingkan. 9 lebih besar. Betul. Berarti 3/4 lebih besar daripada 2/3. Ini menggunakan perkalian silang. Ya. Contoh lagi yang menggunakan perkalian silang untuk membandingkan pecahan secara langsung. Dua per 5 bandingkan dengan 2/6. Gunakan perkalian silang. 2 kali 6 sama dengan 12. 2 kali 5 sama dengan 10. 12 dan 10. 2/5 mempunyai nilai yang sama dengan 12. 2/6 mempunyai nilai yang sama dengan 10. Berarti kita sudah tahu jawabannya. 12 lebih besar daripada 10. Berarti 2/5 lebih besar daripada 2/6. Paham? Alhamdulillah, itu cara membandingkan langsung dengan cara silang. Sekarang cara kedua, membandingkan pecahan secara langsung dengan mengalihkan dengan penyebut. Bagaimana? Kita lihat, hapus dulu ya. Tiga per 4, 2/3. Kita akan gunakan dengan perkalian dengan mengalihkan penyebutnya. 3/4 dikali penyebut yang sebelah kanan 3, berarti dikali 3. Hasilnya 3 kali 3 9. 4 kali 3 12. 2/3 sebelah sini ya. 2/3 dikali penyebut yang sebelah sini, penyebut yang ini. 4/4 sama dengan 2 kali 4 8. 3 kali 4 12. Setelah dilakukan perkalian dengan penyebut, maka didapatkan hasil yang penyebutnya sama. Kalau penyebutnya sudah sama, maka kita bisa bandingkan. 3/4 senilai dengan 9/12.
2/3 senilai dengan 8/12. Berarti 9 bandingkan dengan 8. Lebih besar 9, bukan? Berarti 3/4 lebih besar daripada 2/3. Sampai di sini paham? Ibu beri contoh lagi ya, tapi sebelumnya ibu hapus dulu. Contoh kedua, bandingkan pecahan berikut. 3/4 bandingkan dengan 2/6. Jika menggunakan perkalian silang, 3 kali 6. 3 kali 6 berapa? 18. 2 kali 4 berapa? 8. Sudah ketemu jawabannya. 18 bandingkan dengan 8, berarti 18 lebih besar. Berarti 3/4 lebih besar daripada 2/6. Gampang kan? Atau jika kita menggunakan cara perkalian penyebutnya, ibu hapus. Tiga per empat dikali dengan penyebut pecahan yang sebelah kanan. Pembilangnya 6, penyebutnya harus 6. Sama dengan 3 kali 6, 18. 4 kali 6, 24. Ini untuk bagian 3/4 ya. Sementara 2/6, 2/6 dikali 4. 2 kali 4, 8. 6 kali 4, 24. Penyebutnya sudah sama. 3/4 senilai dengan 18/24. Sementara 2/6 senilai dengan 8/24. Penyebutnya sudah sama. Berarti kita bisa bandingkan pembilangnya. 18 dan 8. 18 lebih besar daripada 8. 18 dari 3/4. Berarti 3/4 lebih besar daripada 2/6. Bisa difahami? Jika bisa difahami, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini dulu pembahasan mengenai membandingkan pecahan. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan nak ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.